Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi laporan penelitian. Yang kita bahas yaitu tentang laporan penelitian, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, tujuan, sistematika. Pengertian laporan penelitian. Kata laporan dalam bahasa Inggris yaitu report berasal dari bahasa Latin portar yang berarti membawa, menyangkut, menyampaikan. Sedangkan menurut istilah laporan penelitian adalah tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil akhirnya kepada audiens dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri laporan penelitian. 1. Objektif, berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. 2. Sistematis, berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Lalu ciri yang ketiga adalah jelas. Jelas memiliki arti bahwa segala informasi yang ditulis di dalam penulisan laporan penelitian ini dapat mengungkapkan sesuatu secara jernih. Lalu yang keempat adalah ciri terbuka. Ciri terbuka ini berarti bahwa selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang mungkin lebih baik dan kebenarannya dapat diuji melalui kritik dari pihak lain. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah ciri logis. Ciri logis ini artinya keterangan yang termuat di dalam penulisan laporan penelitian dapat diungkapkan dan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, maupun nalar. Jenis-jenis laporan penelitian. Laporan penelitian secara spesifik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk seperti laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik, dan yang terakhir laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Penyajian laporan penelitian sendiri dapat berupa yang pertama yaitu tesis dan disertasi. Tesis pada dasarnya ialah karya tulis ilmiah yang isinya memaparkan secara ilmiah yaitu logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan disertasi adalah karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penemuan baru sesuai dengan program jurusan yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Disertasi ini juga bisa dibilang sebagai pengembangan lebih lanjut dari tesis. Lalu yang kedua yaitu artikel jurnal. Artikel jurnal ilmiah dapat disebut juga dengan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dapat dipublikasikan di jurnal. Lalu yang terakhir, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan, yaitu yang benar makalah, konferensi, dan proposal. Yaitu peneliti menyiapkan makalah konferensi untuk khalayak yang menghadiri konferensi sebagai peserta. Panjang makalah konferensi hampir sama dengan jurnal artikel, sekitar 25 halaman ditambah dengan tabel dan angka-angka juga lampiran. Dalam hal ini diperlukan juga sebuah proposal konferensi singkat untuk menjelaskan studi atau penelitian dalam sebuah konferensi. Biasanya proposal tersebut berjumlah sekitar 3 halaman dan peninjau akan menggunakannya untuk menentukan apakah mereka akan menerima penelitian penulis untuk presentasi di konferensi tersebut. Tujuan laporan penelitian. Laporan penelitian bertujuan untuk memberitahukan kegiatan penelitian mulai dari proses penelitian yang menggunakan metodologi tertentu sampai temuan yang didapat. Selain itu, tujuan dari penulisan laporan adalah untuk menyampaikan informasi seputar penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Informasi-informasi yang disampaikan tentunya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Sistematika laporan penelitian. Sistematika laporan penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup.
Bagian pembuka meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto atau persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan dilengkapi dengan daftar tabel, bagian atau gambar yang digunakan untuk membantu pemahaman isi yang dimaksud. Akan tetapi, tidak semua laporan penelitian mempunyai tabel, bagian, dan gambar. Lalu daftar istilah dan singkatan. Selanjutnya, bagian isi meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu landasan teori, metode penelitian. Secara umum, metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu hasil dan pembahasan, simpulan dan implikasi. Kemudian, bagian penutup meliputi daftar rujukan dan lampiran.